Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengulas tentang 3 strata atau tingkatan puasa, yaitu kalangan awam, orang soleh, dan khususul khusus, yaitu para wali dan nabi. Banyak orang berpuasa, tapi sejatinya tidak. Pun sebaliknya, banyak orang tidak berpuasa, tapi sesungguhnya dialah orang yang berpuasa. Sahabatku semuanya, dari kutipan Imam Al-Ghazali tadi memaparkan orang yang berpuasa tapi sejatinya tidak adalah mereka yang menahan lapar dan dahaga, tapi maksiat masih lancar jaya. Sedangkan mereka yang tidak berpuasa tapi sejatinya berpuasa adalah mereka yang menghindari dosa, kendati tidak menahan lapar dan dahaga. Sahabatku semuanya, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, secara spiritual, manusia dibagi dalam 3 strata atau tingkatan. Semakin tinggi stratanya atau tingkatannya, maka semakin tinggi pula bobot spiritualnya. Strata pertama untuk kalangan awam, strata kedua untuk kalangan khusus, yaitu orang-orang soleh, dan strata ketiga yaitu strata tertinggi untuk khusus, yaitu para wali maupun nabi. Dalam ibadah puasa, menurut Al-Ghazali, level awam adalah puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga sampai waktu maghrib tiba. Sementara level khusus adalah mereka yang tidak sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan maksiat. Imam Al-Ghazali mengistilahkan ini adalah puasa orang-orang soleh atau solihin. Sedangkan puasa level ketiga, yaitu kalangan khususul khusus, bukan hanya menjaga diri dari perbuatan maksiat secara zahir, tetapi juga harus menjaga diri dari maksiat batin. Jelasnya, hati dan pikiran tidak boleh memikirkan perkara-perkara duniawi. Pikiran dan hatinya tidak boleh berpikir apapun kecuali tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pada level ini, sekali saja hati dan pikiran terbesit hal-hal selain Allah, maka puasanya batal. Puasa tingkat ini adalah puasa para kasih Allah, termasuk para nabinya. Menariknya, penjelasan 3 strata atau tingkatan puasa yang ditulis rinci dalam maklum opusnya Ihya Ulumuddin tidak terlalu panjang membahas strata atau tingkatan pertama dan strata ketiga. Sementara strata kedua, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, Imam Al-Ghazali membahas sangat detail. Imam Al-Ghazali menjelaskan 6 spesifikasi puasanya orang-orang soleh. Pertama, bagi orang-orang soleh, dalam berpuasa harus menjaga pandangan, harus menjaga kedua mata agar tidak jelalatan melihat perkara-perkara maksiat. Bahkan tidak boleh melihat sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian hati sehingga lalai dari mengingat Allah. Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, pandangan adalah anak panah yang beracun dari iblis terkutuk. Barang siapa yang menjauhinya karena takut kepada Allah,
maka Allah akan menganugerahi manisnya keimanan dalam hatinya. Yang kedua, menjaga lisan dari ucapan tanpa makna, yaitu seperti berbohong, ghibah, mengadu domba, berkata kasar, dan ucapan yang memicu pertikaian. Ketiga, menjaga pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang haram diucapkan juga haram untuk didengarkan. Ya, termasuk diantaranya mendengarkan orang sedang berghibah. Dalam satu hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya orang yang mengumpat dan orang yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan dosa. Lalu yang keempat, menjaga semua anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, dan lain-lain dari perbuatan dosa, termasuk juga menghindari berbuka puasa dari makanan yang syubhat, artinya tidak jelas status halal atau haramnya. Kelima, tidak terlalu berlebihan saat berbuka puasa, sekiranya perut tidak sampai kekenyangan. Menurut Imam Al-Ghazali, perut yang paling Allah benci adalah perut yang terlalu kenyang, meskipun dipenuhi oleh makanan yang halal. Keenam, setelah berbuka puasa, hendaklah hatinya berada dalam kondisi dipenuhi rasa harap dan cemas. Jadi di samping mengharapkan diterimanya puasa, juga harus dibayangi rasa cemas jika ternyata puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak. Penjelasan Imam Al-Ghazali terkait spesifikasi puasa orang-orang soleh tadi menjadi bahan renungan. Selama ini manusia hanya memaknai puasa dari sudut pandang fikih, sebatas menahan lapar dan dahaga, tanpa menahan puasa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sementara menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang demikian tidak mampu meraih dan merasakan esensi puasa itu sendiri. Wallahu a'lam.